Selamat siang, peserta webinar pada hari ini mengenai webinar tentang studi kelayakan bisnis, mengenai bisnis di era pandemi COVID-19 ini yang masih bisa dibilang sangat menjanjikan ya dengan kita menerapkan sistem digital pada bisnis ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya David Indra Rukmana sebagai moderator pada webinar hari ini dengan ditemani keynote speaker saya ada Kak Petra Yani Manik. Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Petra ini. Baik, terima kasih buat Kak David atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini dalam webinar ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih Yuk Laundry ini agar di saat nanti Bapak Anang Wahyu menjelaskan kita udah dapat gambarannya gitu ya. Yuk Laundry ini adalah sebuah aplikasi yang memiliki aplikasi yang nantinya akan kita sumber di beberapa tempat ataupun lokasi. Saat ini kita masih punya satu aja, cuma nanti mungkin akan kita tambah cabang kalau memang benar-benar ini banyak yang peminatnya ya. Jadi sekarang ini yang kita tahu bahwa posisi kita ataupun kondisi di daerah kita ini ataupun kota yang sekarang ini yang kita duduki sangat berdampak sama COVID yang dinamakan sekarang itu adalah COVID-nya yang namanya Omicron. Nah, teman-teman mungkin pasti agak sedikit ada rasa cemas atau resah gitu deh, gimana kalau kita terpapar COVID ini, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, kita punya solusi nih buat teman-teman yang mungkin teman-teman nggak ada waktu untuk nyuci, atau misalnya teman-teman nggak ada waktu untuk melakukan hal-hal simpel untuk diri sendiri sih. Nah, kita punya solusi nih buat teman-teman di sini yang dapat membuat kita tuh jadi lebih merasa nyaman untuk melakukan segala sesuatunya, nggak kepikiran, aduh, atau misalnya kita mau pergi kemana-mana nih, aduh, saya belum punya baju nih yang bersih atau yang gimana gitu. Nah, kita ada solusi nih buat teman-teman. Mungkin karena teman-teman ada rasa waspada ataupun takut untuk keluar, jadi di sini yang akan disampaikan adalah tentang Yuk Laundry ini, kita mempersembahkan sebuah aplikasi yang nantinya sangat bermanfaat buat kita. Aplikasi itu nantinya berupa wadah ataupun jalannya kita untuk melakukan hal positif. Misalnya nih, saya sebagai misalnya kayak saya tuh orangnya kalau soal masalah kayak nyuci-nyuci baju atau beberes itu agak-agak sulit sih. Jadi apalagi soal masalah nyuci nyetrika. Jadi saya lebih sering menggunakan waktu untuk hal yang lain, untuk istirahat misalnya nih. Jadi kalau saya lebih memilih untuk ngelondriin baju saya sendiri. Nah, cuma kan saat ini yang masih banyakkan itu di beberapa daerah ataupun di beberapa tempat kita tinggal itu banyakkan yang laundry itu tapi belum menggunakan aplikasi online. Nah, kalau yang sekarang ini kita memberitahukan soalnya masalah aplikasi online. Jadi kita nggak usah harus pergi ke suatu ke tempat laundry itu untuk mengantarkan baju yang mau kita laundry, tapi kita bisa menggunakan melalui aplikasi yang ada untuk memesan si Yuk Laundry ini agar datang ke rumah kita ataupun ke kos-kosan kita untuk mengambil laundryan kita. Jadi sistemnya agak instan sih. Kita nggak harus repot-repot atau buang waktu kita untuk antar laundryan kita, tapi dari pihak laundrynya yang akan datang untuk nyamperin kita, ngambil baju kotor kita, dan setelah bersih, mereka akan antar ke tempat kita juga. Begitu kira-kira. Oke, baik. Menarik ya secara garis simpulnya yang disampaikan Kak Petra ini. Kak Petra ini sebenarnya sebagai manajer marketing di bisnis ini tuh mungkin beliau sudah sangat berpengalaman lah terhadap bisnis di era pandemi ya. Dia akan mengembangkan, lebih ke mengembangkan bagaimana sih cara bisnis ini tuh sangat berkembang di
era pandemi ini. Nampaknya guest speaker Yuk Laundry pada hari ini sudah tiba. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Bapak Anang Wahyu. Beliau sebagai CEO of Yuk Laundry pada bisnis hari ini. Maksud saya pada bisnis Yuk Laundry. Monggo waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Anang Wahyu. Terima kasih moderator Kak David Indra. Selamat siang rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar mengenai bisnis Yuk Laundry ini. Berikut saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil bisnis cuci baju yang saya beri nama Yuk Laundry. Faktor yang pertama saya menjalankan bisnis Yuk Laundry, yang pertama itu ada gaya hidup. Gaya hidup itu terdiri dari sibuk, yang dimana banyak orang yang sekarang sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk mencuci. Yang kedua ada serba cepat atau hasil yang akan didapat para customer dalam mencuci baju yang sangat cepat. Dan yang kedua ada praktis. Yang terakhir ada terjangkau. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan prospek besar usaha laundry Yuk Laundry ini. Next. Gaya hidup saat ini yang begitu sibuk, bekerja terkadang lebih dari 9 to 5, membuat kita tidak memiliki waktu untuk sekedar mencuci pakaian. Bahkan kebutuhan waktu untuk mengantar dan mengambil laundry menjadi hal yang krusial. Terlebih untuk konsumen mahasiswa atau pekerja yang tinggal di kos-kosan, selain waktu yang terbatas, pertimbangan masih terjadi karena pandemi yang menjadi satu alasan customer menjadi keluar rumah. Kami Yuk Laundry memberikan layanan ekspres antar jemput dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang terjangkau, serta kemudahan dengan menggunakan aplikasi yang berkembang di era saat ini. Bersama Yuk Laundry, customer juga dapat bersedekah dengan mencuci, karena setiap 1% dari setiap pembayaran akan dikumpulkan dan disumbangkan ke panti asuhan terdekat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaan Yuk Laundry. Tagline-nya yaitu cepat, murah, dan bikin betah. Dengan moto bersedekah dengan mencuci. Alamat Yuk Laundry saat ini di Jalan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selanjutnya. Nah, ini ada visi dan misi perusahaan yang saya jalankan. Yang pertama ada visi. Visinya yaitu menjadi UMKM dengan mengedepankan kualitas pelayanan, kuantitas pelayanan yang beraneka ragam, serta teknologi yang mempermudah layanan jasa laundry yang saya jalankan. Dengan misi, 1, menciptakan layanan yang berkualitas dengan quality control. Yang kedua, mengadakan promo-promo dalam setiap kuantitasnya. Dan yang terakhir, memiliki teknologi untuk yang dapat mengintegrasikan layanan laundry dengan konsumen atau customer. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur organisasi di Yuk Laundry yang saya jalankan. Yang pertama ada shift operation office yang dipimpin oleh Bapak Jian Putra, dan yang kedua ada shift human capital yang dipimpin oleh Ibu Rizky Bunga, dan yang ketiga ada shift of finance yang dipimpin oleh Bapak David Indra, dan yang keempat ada shift of marketing yang dipimpin oleh Ibu Petrayani Manik, dan tak lupa sekretaris saya Monica Wahyu sebagai sekretaris di Yuk Laundry kali ini. Selanjutnya, dalam aspek pasar menjalankan bisnis Yuk Laundry kali ini, ada analisa potensi dan persaingan. Yang pertama, usaha jasa laundry dan dry cleaning kiloan mempunyai potensi besar karena tingkat konsumsi masyarakat,
Umumnya para kalangan menengah ke atas yang tidak memiliki banyak waktu senggang dikarenakan kondisi atau aktivitas yang padat. Yang kedua, ada persaingan bisnis atau usaha laundry sangat ketat menyusul banyaknya pelaku usaha yang membuka laundry di berbagai tempat. Kami menyadari hal tersebut sehingga kami menciptakan peluang usaha dengan menggunakan aplikasi yang dapat mempermudah pelanggan dengan memanfaatkan padatnya aktivitas dan kesibukan pekerja kantor dan mahasiswa dengan aktivitas sehari-hari, sehingga kami datang untuk melayani mereka yang tidak sempat meluangkan waktu dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada analisis SWOT yang dihadapi Yuk Laundry. Yang pertama ada kekuatannya. Kekuatan yang dimiliki Yuk Laundry ya ini dengan menggunakan teknologi yang terdepan dan pelayanan yang cepat. Yang kedua ada peluang yang bisa didapat dengan menjalankan bisnis laundry kali ini, yaitu belumlah banyak laundry yang menggunakan aplikasi, sehingga dengan kita menggunakan aplikasi, peluang untuk mendapatkan banyak customer itu lebih banyak. Dan yang ketiga, kelemahan. Mungkin kelemahan yang akan dihadapi bisnis laundry ini, yakni lokasi usaha yang hanya satu, kesulitan untuk mengambil customer-customer yang berada di lokasi jauh dari Yuk Laundry. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ancaman. Ancamannya yaitu banyak pesaing. Banyak pesaing kali ini dilihat dari aspek harga dan lokasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek lokasi yang akan dijalankan bisnis laundry. Yang pertama, 4 lokasi yang dapat menjadi pertimbangan untuk menjalankan bisnis laundry ini yaitu di daerah SCBD, Gunung Sahari, dan Salemba. 4 faktor yang menentukan aspek teknik lokasi. Yang pertama ada closeness to market, yang kedua ada kompetitor, yang ketiga ada price, dan yang terakhir ada community attitude. Selanjutnya. Dalam aspek lokasi yaitu ada perhitungan close to market dan kompetitor, price, dan community attitude-nya. Di daerah 4 daerah tersebut memiliki penilaian. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa SCBD Salemba memiliki nilai aspek sebesar 29, Cempaka Putih memiliki nilai aspek sebesar 30, sedangkan Gunung Sahari memiliki nilai aspek 31,5. Yaitu dengan penentuan aspek kunci teknis lokasi yang paling besar adalah di Gunung Sahari, sehingga penentuan lokasi yang ditetapkan untuk menjalankan bisnis Yuk Laundry ini di daerah Gunung Sahari. Selanjutnya, dari sisi segmentasi pasar, yaitu yang pertama segmentasi demografi, menjangkau mahasiswa dan perkantoran, terutama perantau yang tinggal di indekos. Karena di daerah Gunung Sahari banyak perantau atau banyak pekerja dan mahasiswa, jadi Yuk Laundry ini dijalankan di daerah Gunung Sahari. Yang kedua ada sisi gaya hidup. Dari sisi gaya hidup ini, masyarakat pada zaman serba canggih sekarang ini cenderung memiliki kesibukan dalam melakukan kegiatan, sehingga memberikan urusan cuci jasa laundry ke Yuk Laundry yang akan memberikan jasa cucian yang mengedepankan kualitas, kemudahan, dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, dari targeting dan positioning dalam menjalankan bisnis Yuk Laundry. Yang pertama ada target pasarnya yaitu laki-laki atau perempuan yang usia di atas 18 tahun. Yang kedua ada posisi pasar yang menciptakan image dan citra laundry ini di pikiran dan di benak konsumen sebagai laundry yang mengedepankan kualitas hasil cucian yang bersih dan wangi dengan harga bersaing dan mudah dengan adanya penggunaan aplikasi dan teknologi yang mendukung dalam memesan melaundry di Yuk Laundry. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan strategi buaran pemasaran bisnis dari Yuk Laundry. Yang pertama ada produk, mereknya yakni Yuk Laundry dengan moto cepat, murah, dan bikin betah. Yang kedua ada harga, penetapan harga yang akan dilakukan adalah penetration price, yaitu dengan menetapkan harga murah di awal, kami menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif, sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Harga awal yang kami tetapkan adalah 4.000 kg dan 6.000 per potong untuk yang memerlukan pencucian khusus. Di mana harga pesaing dari Yuk Laundry adalah 5.000 kg dan 7.000 per potong yang memerlukan pencucian khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek lokasi. Yuk Laundry berada di lokasi yang berdekatan dengan pasar, kampus, kos-kosan, dan mempertimbangkan sarana prasarana terkait seperti dekat dengan jalan raya. Yang keempat ada promosi. Promosi ini kita melakukan demo mencuci bersih dan cepat dan pemberian diskon bagi customer pemula. Selanjutnya, percetakan brosur-brosur yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat, brosur-brosur yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat berupa pembuatan spanduk, pamflet, selebaran, dan outlet-outlet resmi Yuk Laundry. Dan yang kelima ada promosi penjualan. Yuk Laundry sendiri memberikan gratis laundry sebanyak 2 kg apabila sudah melakukan laundry sebanyak 10 kali. Yang kedua, pelanggan diberi kesempatan untuk dapat memesan wangi parfum yang customer sukai. Yang ketiga, ada pemberian stiker kemasan berupa kantong kain Yuk Laundry kepada setiap customer atau member Yuk Laundry. Selanjutnya, nah, berikut ada kemasan yang disediakan oleh Yuk Laundry. Yang pertama ada tote bag Yuk Laundry sendiri, dan yang kedua ada plastik yang nantinya akan didapat oleh para customer setelah selesai melaundry di Yuk Laundry. Selanjutnya, berikut adalah foto CSR dari karyawan Yuk Laundry yang memberikan bantuan kepada panti-panti yang membutuhkan dalam program bersedekah dengan mencuci. Berikutnya. Nah, berikutnya ada aplikasi yang dijalankan di bisnis Yuk Laundry. Pertama-tama customer harus membuat atau create new member di aplikasi Yuk Laundry. Setelah create new member di aplikasi, customer langsung dapat menikmati fitur-fitur yang diberikan oleh aplikasi Yuk Laundry. Yang pertama ada promosi pasti yang dicari oleh para customer, dan yang kedua ada pemilihan dry laundry, yang ketiga ada waste-filled pieces atau memilih berapa kilo baju yang akan di laundry di Yuk Laundry. Selanjutnya customer mempick up atau memilih lokasi, sehingga driver dari Yuk Laundry akan menjemput pakaian customer ke kos-kosan atau ke rumah customer. Yang terakhir, customer tinggal membayar berapa kilo dengan harga yang sudah muncul di aplikasi Yuk Laundry kali ini. Selanjutnya, nah, sistem dari pemesanan di Yuk Laundry kali ini yaitu lewat aplikasi laundry. Dan yang kedua masuk di aplikasi Yuk Laundry sendiri dengan tampilan detail layanan di slide yang tadi sudah saya jelaskan.
Kemudian customer bisa memilih datang langsung ke lokasi Yuk Laundry atau pilih layanan mengisi form data pemesanan. Dengan data langsung ke Yuk Laundry dapat mengisi form data pemesanan terlebih dahulu, sehingga dapat merekam berapa lama baju yang akan di laundry di Yuk Laundry. Dan yang kedua ada pilihan layanan mengisi form data pemesanan, yaitu customer tinggal menunggu pesanan laundry-nya yang tadi sudah dijemput oleh driver Yuk Laundry, sehingga dapat dicek di aplikasi Yuk Laundry. Dan yang terakhir yaitu customer tinggal menunggu atau menjemput proses pesanan laundry yang di laundry di Yuk Laundry. Selanjutnya, di akhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan kenapa saya mengambil bisnis laundry yang saya beri nama Yuk Laundry. Yang pertama ada analisis aspek pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa usaha Yuk Laundry yang saya jalankan ini merupakan usaha yang baik karena memiliki pangsa pasar yang jelas. Selain itu juga jasa Yuk Laundry dijual dengan harga yang cukup terjangkau sehingga semua kalangan dapat menggunakan jasa pencucian di Yuk Laundry kali ini. Yang kedua ada analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia menunjukkan bahwa bisnis laundry yang kita jalankan sudah melakukan perencanaan usaha serta pembagian tugas-tugas bagi pelaksana usaha. Akan tetapi hal ini tentunya harus terus diolah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang efektif dan bekerja dengan maksimal. Dan yang terakhir, analisis aspek lokasi menunjukkan bahwa lokasi yang kita pilih dalam menjalankan bisnis laundry kali ini sesuai dengan aspek teknis penentuan lokasi dengan mempertimbangkan beberapa lokasi menggunakan 4 faktor, yaitu closeness to market, kompetitor, price, dan community attitude. Selanjutnya, terima kasih telah mendengarkan webinar dari kami. Saya selaku CEO dari Yuk Laundry mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Alright, terima kasih Pak Anang telah coba untuk mengulas ya. Kita bicara mengulas mengenai bisnis saat ini yang beliau jalankan hingga berkembang sangat pesat ya. Bisa dibilang berkembang sangat pesat karena zaman sekarang untuk bisnis dengan berbasis digital itu mungkin bisa dibilang baru berapa persen gitu kan. Baiklah, untuk Pak, saya lihat audiens sudah cukup banyak juga ya. Mungkin audiens juga pengen tahu lebih detail nih mengenai bisnis dari Pak Anang sendiri, mungkin bisa diulek-ulek lebih dalam lagi. Monggo untuk beberapa audiens jika ingin dipertanyakan bisa melalui chat atau mungkin bisa di open mic-nya. Monggo. Mau tanya dong, boleh nggak? Tadi saudara Alif. Iya. Oke, baik. Silakan Pak Alif jika ingin Ini ditanyakan. mau nanya, ini seputar aplikasi si Laundry You ini udah berjalan secara efektif sama efisien nggak ya? Oke, ini saya tampung dulu ya untuk pertanyaan. Jika ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Kita buka 2 pertanyaan, satu lagi mungkin dari peserta audiens. Iya, saya mau bertanya. Ya, bisa perkenalkan dulu atau mungkin di open videonya. Perkenalkan, saya Rahmeti Aulia, saya karyawan di salah satu bank. Saya ingin bertanya kepada Yuk Laundry. Kan di sini kita tahu nih bahwa setiap berbisnis selalu dihantui dengan permasalahan yang mungkin bisa terjadi atau dialami oleh pembisnis, seperti mempertahankan konsumen untuk jangka panjang. Nah, bagaimana sih
trik dari Pak Anang sendiri untuk mempertahankan bisnis yang sedang Bapak jalani saat ini? Oke, pertanyaan sangat menarik ya. Benar-benar diulas sampai tajam ini mah namanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Alif dan Ibu Rahmayati Tika ya. Untuk waktu dan tempat, monggo Pak Anang menjawab dari pertanyaan dua audiens supaya lebih detail lagi. Monggo. Baik, terima kasih Kak David. Saya akan mungkin menjawab pertanyaan yang nomor 2 ya. Tadi kan disinggung ya mengenai bisnis selalu dihantui dengan permasalahan yang selalu terjadi dan dialami oleh para pembisnis. Dengan apa sih kita mempertahankan bisnis yang kita jalankan sekarang? Yang pertama, adanya quality control dalam setiap proses yang dilakukan di dalam bisnis Yuk Laundry ini. Dan yang kedua yaitu pengembangan aplikasi dan perluasan wilayah yang dapat di-cover oleh Yuk Laundry sendiri. Jadi jawabannya ada 2 faktor tersebut yang dapat kita pertahankan untuk menjalankan bisnis Yuk Laundry yang kita jalankan dalam bisnis mencuci baju. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan dari Ibu Tika ya. Ibu Tika gimana untuk tanggapannya mungkin bisa diberikan, apakah masih ada kebingungan yang perlu ditanyakan kembali kepada Bapak Anang atau mungkin sudah cukup? Menurut saya sudah cukup jawabannya. Sudah cukup ya. Jadi gimana nih Bu Tika? Kesan Ibu Tika terhadap bisnis yang dijalankan sama Pak Anang ini. Sebelum Pak Anang melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, gimana nih? Kira-kira bisnisnya itu bisa dibilang jangka panjang atau enggak nih? Oh, kalau menurut saya ya, bisnis saya ini kan cukup menarik ya. Kemungkinan bisa untuk jangka panjang, berhubung juga kan semakin lambat tahun juga teknologinya semakin berkembang tuh. Dan mungkin dengan adanya You Laundry ini kedepannya bisa sangat membantu, apalagi kan mungkin nanti ketika pandeminya sudah berakhir kan bisnis kerjaan sudah makin banyak, kemungkinan itu kan kita juga udah makin sibuk di kantor. Nah, dengan adanya You Laundry ini tuh bisa membantu para bukan ibu rumah tangga sih, ibu-ibu yang ada di rumah yang bekerja juga untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi memang mungkin bisa sesuai lah dengan harapan dari para audiens juga. Menarik ini kayaknya ini. Bu Tika juga salah satu konsumen mungkin ya. Mungkin dari Bu Tika juga salah satu pengguna ini jasa laundry ya. Mungkin masih nganter, kemudian perlu ada effort buat ke sana. Kayak gitu ya masih Bu Tika ya? Iya, masih manual sih. Oh iya, baik. Jadi nanti bisa nih kita kerjasama mungkin Bu Tika sebagai konsumen kita, monggo silakan aplikasi sudah kita displaykan, nanti bisa dicoba untuk mencoba dari mungkin ada promo-promo dari kita, dari Yuk Laundry khususnya, kurang lebih seperti itu. Pasti dong, pasti coba, apalagi promonya. Waduh, kalau bicara promo ini pasti semua orang pada senang ini. Oke. Oh iya Bu Tika, saya mau pesan juga nih Bu Tika. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada teman-temannya nih. Namanya kita kan
usaha ya Butika ya, mungkin dari Butika bisa dibilang mulut ke mulut nih ke temennya atau mungkin ke sanak saudaranya, itu mungkin bisa disampaikan nanti untuk Butika promo masih kita lakukan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Alif, monggo Pak Anang dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak David. Saya menjawab pertanyaan dari Bapak Alif ya, tadi yang sudah disampaikan. Efektifnya apa dan efisiennya apa, kita sudah menerapkan aplikasi dalam pemesanan jasa laundry di Yuk Laundry dari bisnis kami. Yaitu dengan adanya aplikasi tertentu, tentu pelanggan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan. Kita juga sebagai pengusaha juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang di era sekarang. Selain itu, dengan adanya dampak pandemi COVID-19, tentu mempermudah memenuhi kebutuhan bagi para pekerja, mahasiswa, atau pengusaha-pengusaha juga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Pak Alif. Oke, Pak Alif, gimana nih pemaparan atau jawaban yang telah dituangkan dari Pak Anang? Apakah Pak Alif cukup jelas atau mungkin ada yang dipertanyakan kembali? Oh ya, sembari ini. Cukup. Oh cukup ya Pak Alif ya? Oke, untuk audiens, kami mengingatkan untuk daftar hadir dilakukan di kolom chat ya. Nantinya akan merupakan rekapan dari kami nih. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, untuk mungkin ada beberapa tambahan ya yang bisa kita ambil garis kesimpulannya ini. Ini akan disampaikan langsung oleh Kak Petrayani. Beliau merupakan manajer marketing nih. Kita coba dengarkan pemaparannya. Pemaparan benang merahnya sih. Oke, monggo Kak Petrayani Manik. Dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya Kak David. Tadi sih pertanyaan dari teman-teman dari Katika dan ataupun Kak Alif itu sangat bagus ya, menarik juga. Di sini sih ada beberapa yang harus saya tambahkan, mungkin sebagai masukan juga nih. Jadi buat di tim kita sendiri, seperti pertanyaan dari Kak Alif yang mengatakan tentang aplikasinya itu efektif dan efisiennya seperti gimana. Tadi dari Pak Anang udah menambahkan, udah memberikan jawaban. Nah, saya sedikit menambahkan aja. Untuk efisien dari waktu, mungkin dari segi kita sebagai customer, misalnya nih dari segi waktunya sih mungkin udah menghemat banget ya waktunya. Hanya kalau dari segi efektif atau waktu untuk biaya, mungkin ada penambahan biaya. Ya seperti yang kita tahu kalau manual kan bahkan mungkin kita hanya membayarkan sedikit biaya laundrynya aja berapa. Nah kalau untuk penggunaan aplikasi ini pasti nanti di situ kita udah menambahkan untuk biaya pengantarannya berdasarkan berapa jauhnya, berapa kilometernya nanti tujuan dari lokasi si Yuk Laundry ini dengan si customer yang akan dijemput laundry-nya. Dan ada beberapa juga nih yang menjadi masukan buat kita. Di aplikasi kita akan memberikan saran dari pelanggan kita ataupun misalnya customer kita yang nantinya akan masukkan buat kita itu feedback buat kita apakah kita membuat aplikasi ini sudah oke. Jadi kita bisa melihat dari situ si pelanggan maunya seperti apa. Jadi kita bisa berusaha untuk
mencoba dan memberikan yang terbaik ke pelanggan melalui dengan masukan-masukan ataupun saran yang diberikan si pelanggan kepada kita gitu. Jadi kita bisa upgrade di aplikasi. Misalnya, aduh saya mau dong kalau kayak gini ada diskon untuk biaya ongkirnya bisa atau biaya ini yang bisa. Jadi itu hal-hal yang sangat penting sih bagi kita penyedia laundry ini karena kita tidak mau mengecewakan pelanggan kita dan kita sebagai salah satu yang harus sebagai seorang pengusaha atau pebisnis kita lebih baik mempertahankan kepercayaan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan kita seperti itu. Cukup Kak Petra? Exactly. Ya, cukup. Mantap ini pemaparan dari manajer pemasaran ya. Oke, tiba di penghujung waktu acara pada webinar kali ini. Mohon untuk peserta audiens dihimbau untuk menyalakan kamera nih, karena sebagai kenang-kenangan dari Bapak Anang sendiri, nantinya akan kita bentuk suatu album ya, suatu album untuk Pak Anang nih. Monggo dipersilakan waktunya untuk para audiens menyalakan kamera sebentar untuk kami dokumentasikan terlebih dahulu. Untuk Ibu Umi mohon dinyalakan kameranya Ibu Umi sebagai kenang-kenangan dari Pak Anang. Oke, monggo tim dokumentasi bisa dilakukan. Oke, sudah dilakukan ya. Terima kasih atas waktu dan ini nih di weekend ya, weekend pada hari masih senantiasa untuk mendengarkan dari webinar kali ini. Terima kasih banyak untuk para audiens juga yang telah menyempatkan waktunya. Sebelum penutupan hari pada webinar kali ini, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih, kembali banyak terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami, salam dari You Laundry. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.